Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 3.000, yang jawab salam cuma 2 orang. Saya doain yang jawab salam banyak duit. Urusan duit nomor 1, weh. Yang jawab salam dapat berkah dunia akhirat. Yang punya utang biar lunas utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan mana yang punya, yang nggak punya duit, mana yang banyak utang. Tapi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada malam hari ini. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ya sayyidina salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. Alhamdulillah, ini dapat waktu cuma sedikit, tapi mudah-mudahan biar sedikit manfaat buat kita semua. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ra'isul Majlis Hidmatud Da'wah Al-Habib Hilmi Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Dan juga kepada Al-Habib Alwi bin Tahir, Habib Lutfi Al-Haddad, dan banyak para habaib, Habib Hadi Al-Kaf, Habib Yusuf Tafagi, Satrohili, Habib, semuanya saya nggak tahu namanya, lupa. Mudah-mudahan habaib yang ada di dalam dipanjangkan umurnya. Amin. Biar banyak duitnya. Ya, kalau doain orang biar banyak duit udah girang mata lah. Betul nggak? Mudah-mudahan guru-guru kita sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan satu, kita pengen menggarap kemuliaannya Nabi Muhammad. Hadir maulid mau ngapain? Kalau ada orang yang bertanya, kamu mau ngapain hadir maulid? Pengen ngapain hadir maulid? Niatnya apa? Biar dapat apa? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Taswiqan lisami'in bin khawasil mu'minin. Biar apa? Biar kangennya sama Nabi nambah. Biar pengetahuannya sama Rasulullah bertambah. Berapa banyak majelis yang kita datangin hadirin, dan udah berapa kadar keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak habaib, ulama, kiai, asatid yang nasihatnya kita dengarkan, yang mana mereka membawa tentang syama'ilnya Nabi Muhammad. Udah berapa keimanan kita sama Nabi Muhammad? Kenalnya kita sama Rasulullah sampai mana? Kalau ditanya man huwa Muhammad, siapa Rasulullah, kita mau jawab apa? Bagaimana akhlaknya, bagaimana ketampanannya, bagaimana kelembutan Nabi Muhammad? Apakah salah ketika kita berkumpul semua kita membaca daripada riwayat singkat kehidupan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad manusia yang paling tampan, manusia yang paling mulia, yang tidak ada ketampanan yang melebihi ketampanan Nabi Muhammad. Man kana ya'syaqu jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Tidak ada ketampanan, kebagusan
mampu membandingi daripada kebagusannya, ketampanannya Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad. Man kana ya'shafu akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyiduna Muhammad. Kalau ada akhlak yang mulia, ketahuilah akhlak Nabiyuna Muhammad lebih mulia. Sayyiduna Muhammad. Udah datang maulid pengen kenal sama Rasulullah, pengen nanti ketika kita di alam kubur ditanya sama malaikat, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad nabi, apa pemahaman kamu tentang dia? Katanya kamu cinta, katanya kamu mengakui Nabi Muhammad adalah nabimu. Apa pemahaman kamu tentangnya? Sampai mana kamu mengenalnya? Nih duduk begini ngedengerin tentang Nabi Muhammad biar kita bisa menjawab. Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, yang paling cinta dengan umatnya, yang paling sayang dengan umatnya. Bahwa di dalam hadis disebutkan setiap nabi memiliki doa yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah minta doanya, Nabi Allah Nuh, Hud, dan semua nabi sudah minta doanya, dikabul oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang belum meminta doanya. Hanya Rasulullah yang hingga saat ini beliau belum menyebutkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya Muhammad? Ya Allah, aku taruh ini doa, aku simpan ini doa, karena aku tahu nanti banyak umat-umatku di padang mahsyar yang butuh dengan doa ini. Aku tahu banyak umatku yang ketakutan, yang sengsara, maka aku pegang doaku ini, aku simpan doaku ini, akan aku berikan kepada umat-umatku, kata Nabi Muhammad. Dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di malam hari, ada salah satu sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepada kami kabar yang membuat kami gembira. Apa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi Muhammad apa? Syafaatku aku peruntukkan kepada hamba-hamba Allah yang banyak melakukan salah. Syafaatku ini buat orang-orang yang banyak dosa. Mendengar ini para sahabat tidak menerima. Wahai Rasulullah, kenapa demikian? Terus bagaimana dengan kami, orang yang berdakwah bersamamu, orang yang mengikuti jejakmu, orang yang benar-benar mengikuti belakangmu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bersamamu, wahai Nabi Muhammad. Ini adalah kecintaan Nabi. Orang yang masih banyak dosa aja masih diberikan syafaat pertolongan. Bagaimana kita? Mungkin setiap malam kita duduk di sini kita baca salawat kepada Rasulullah. Mungkin setiap malam banyak orang yang menangis karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Yang masih banyak dosa aja diberikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Tapi dengan adanya ini jangan berbangga dulu, wahai para orang-orang yang suka maksiat, jangan bangga dulu. Kadang ada yang bilang, udah kita mah mabuk aja, narkoba aja, zina aja. Tuh Nabi kan udah bilang, Nabi bakal memberikan kita syafaat walaupun kita banyak dosa. Memang, tapi ingat, ini orang yang banyak dosa memang dapat syafaat. Nabi Muhammad memberikan dia pertolongan, langsung ditinggal oleh Nabi Muhammad. Tidak diajak oleh Nabi Muhammad, tidak dipegang tangannya oleh Rasulullah, tidak diajak dia masuk ke dalam surga. Beda dengan orang yang benar-benar selama hidupnya dia tanamkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Diberikan syafaat, digandeng tangannya masuk ke Jannatul Firdaus, surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, hidup bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bangun kita sama Nabi. Mau sampai kapan buta sama Rasulullah?
Belum lama saya lihat video. Belum lama saya lihat video ada orang bikin konten. Itu di Jakarta, apa namanya, Car Free Day. Lagi olahraga pagi, ada orang bikin konten nanya nih, wanita-wanita berjilbab sama orang-orang yang lagi pada olahraga. Lah, saya mau nanya, Nabi setelah Nabi Isa siapa? Diem deh. Menjawab aja enggak, padahal dia pakai jilbab, agamanya Muslim, tapi tidak mempunyai keimanan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim, jauh dari orang-orang soleh. Ditanya Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad, Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud wa sahibul maut Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Nggak tahu ini orang. Bagaimana? Itu kalau kita baca kitab Bukhari, diceritakan setelah malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa man dinuka. Setelah selesai malaikat bertanya, yang terakhir malaikat akan membawa sebuah gambar, akan dipertanyakan kepada kita, wahai hamba Allah, kenal nggak sama ini? Ini saya bawa satu foto, kenal nggak wahai hamba Allah? Kata malaikat Munkar Nakir. Disebutkan orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan menjawab, hadza Nabiyuna Muhammad, hadza Habibullah, itu Nabi Muhammad. Kenapa dia bisa tahu? Kapan dia pernah melihat Nabi Muhammad? Mungkin dia melihat dia apa di alam mimpinya. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang bertemu di dalam tidurnya, bermimpi bertemu dengan aku, maka itu aku, kata Rasulullah. Fa inna syaitan yatamassalu bih. Setan enggak bisa nyerupain saya. Saking mulianya Nabi Muhammad, saking dijaga oleh Allah Nabi Muhammad. Basyarun lakal basyar, manusia namun tidak seperti manusia. Bal huwa kaliyakun bainal hajar. Nabi Muhammad kalau ditaruh di tengah-tengah kita, beliau adalah intan mutiara. Batu permata kita adalah batu kolar, hadirin. Shallu ala Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tuh Nabi Muhammad dijaga oleh Allah dari aib-aib yang jelek, sehingga beliau diciptakan oleh Allah seakan sesuai dengan pesanan. Saking sempurna Nabi Muhammad, saking bagusnya Nabi Muhammad, sampai Habib Ali Simsudulor yang barusan kita baca maulidnya, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Beliau mengatakan apa? Apabila mata kita ini berputar di dunia, di sebuah taman untuk mengungkapkan, untuk melihat, untuk mencari keindahan di dalam taman tersebut, maka wallahi kalian tidak akan menemukan keindahan yang setara dengan keindahan Nabi Muhammad. Memiliki keindahan Nabi Muhammad, sumber kemuliaan, sumber keindahan Nabi Muhammad. Makanya apa? Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal kalau ngelewat di depan Nabi Muhammad ditutup mukanya. Setiap dia berjalan ketemu sama Rasulullah ditutup mukanya, hadirin. Ditanya, wahai Abu Jahal, kenapa demikian? Saya enggan membuka wajah saya ketika bertemu Rasulullah. Karena kenapa? Kalau saya buka, maka saya akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Wow. Sayyiduna Muhammad. Mau ngomong apa lagi tentang Rasulullah? Hah? Mau ngomong apa lagi tentang Nabi Muhammad? Gak bakalan habis. Apabila ranting pohon, nih pohon di seluruh dunia diambilin, dikecil-kecilin tuh biar jadi pena. Lautan dijadikan tinta buat mengungkapkan keindahan Nabi tentang Rasulullah, dunia akan sirna, pena akan habis.
tidak akan habis. Namun keutamaan Nabi Muhammad tetap berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo pulang, perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita ngedengerin tentang Rasulullah begini aja udah kangen, udah mau bikin hati kita rindu hadirin kepada Rasulullah. Gimana ntar mata kita ini yang mungkin hina ini memandang wajahnya Rasulullah, wajah yang ketika kita pandang jangankan wajah, kita mendengar nama Muhammad luluh di hati, luluh hati kita saking mulianya nama Muhammad. Maka ibu-ibu di sini kalau ada yang punya anak namanya Muhammad, dijaga mulutnya. Muhammad kurang ajar, jangan. Kita ngelihat di situ ada nama yang mulia, ada nama orang yang bakal nyafaatin kita, ada nama orang yang bakal minta ampun kepada Allah untuk keselamatan kita. Jaga nama Muhammad mulia. Bahkan Sahibul Hul Al-Habib Abdullah Al-Fuqi wal Habib Abdul Qadir Al-Fuqi, beliau mengatakan apa? Di dalam neraka tidak ada yang namanya Muhammad. Tidak ada nama Muhammad nanti tercantum di dalam neraka Jahannam. Saking mulianya nama Rasulullah. Jaga, apalagi yang punya nama Muhammad, malu kalau maksiat. Ingat nama-nama. Nama saya Muhammad, masa saya main slot ya. Nama saya Muhammad, masa saya judi. Malu sama nama, betul. Kira-kira mesti dipaham gak? Mudah-mudahan yang pulang dari sini bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Pulang dari sini bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Amin. Ingat, setan nggak bisa nyerupai Nabi, hadirin. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, karena setan bisa nyerupai siapa aja kecuali Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah, yang benar-benar dijaga oleh Allah. Tuh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ayo deketin diri. Kata Nabi, kata Rasulullah apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi apa? Tidak diterima keimanan kalian kepada saya sebelum kalian bisa mencintai saya lebih dari mencintai keluarga kalian, anak-anak kalian, ayah kalian. Cinta di dalam hati yang pertama harus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nih boleh nih dijadiin status. Ya, di dalam hati Nabi Muhammad ada kita, betul nggak? Ada kita. Namun belum tentu di dalam hati kita ada Nabi Muhammad. Tuh Nabi cinta sama kita. Nabi mau meninggal, siapa yang disebut? Umat. Umat. Entar Nabi dibangkitin, siapa yang disebut? Umat. Nangis Rasulullah ngelihat keadaan umat yang ntar di akhir zaman. Makanya ayo perbanyak baca sholawat, perbanyak mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Beb cara kita mengenal sunnah ini? Duduk sama Habib Helmi itu ngaji tiap malam apa Beb? Malam Kamis duduk, ajak istrinya, ajak anaknya ngaji, taklim, belajar, dengerin nasihat, ya, deketin diri sama ulama. Besok malam Kamis datang, bawa tuh teman-temannya, ajak, ayo ngaji, biar derajat kita diangkat oleh Allah karena ilmu, biar rezekinya ditambah oleh Allah karena kita datang ke pengajian ngaji. Tanya Beb, sunnah dalam kehidupan apa aja, saya pengen tahu Beb biar saya bisa amalin. Betul nggak? Nabi udah bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani. Dan siapa yang cinta kepadaku akan bersama aku di dalam surga. Amalkan sunnahnya. Umat Nabi itu bukan yang banyak hadir majlis taklim, akan tapi apa yang dihadir majlis, semua yang diajarin sama gurunya diamalin. Tuh Nabi lebih kira. Habib Ali bilang apa? Masyi yusirru qalban Nabi. Gak ada yang lebih Nabi senangin dari umatnya kecuali apa? Pemuda yang hadir majlis belajar.
Ya masih yusir qalban Nabi. Ya, nggak ada yang Rasulullah lebih senengin nih dari perbuatan kita kecuali kita belajar, ngamalin, nyebarin. Tuh, Nabi paling girang sama umat yang begitu. Dia belajar sama gurunya, diamalin buat dirinya, terus ketika dia udah melekat, udah istiqomah, disebarin sama orang. Itu Nabi lebih girang. Enggak, Nabi nggak girang sama orang yang duduk hadir majlis jauh-jauh tapi ilmunya nggak sama sekali kepake. Enggak. Nabi lebih girang sama orang apa yang sering ngamalin ilmu yang dia pelajari. Betul. Ya, besok malam Kamis ramai di tempat. Ngaji aja, bininya aja, anaknya ayo kita ngaji. Tiap hari silahkan cari duit buat keluarga, tapi ingat nih batin bus apa kudu dicas. Sayyidina Luqman Al-Hakim beliau bilang apa? Ya, kepada anaknya, Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya bunayya alaika bil mujalasatil ulama, wahai anakku, duduk sama ulama. Terus deketin ulama, tempel ulama, wasima'i kalamihu, dan dengerin nasihat mereka, nasihat orang-orang yang bijak, dengerin, ambil. Fa innallaha yuhyil quluba baita binuril hikmah. Karena Allah akan membangkitkan hati, membangun hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya nasihat. Ya taklim, ayo belajar. Habib Ali Kuitang bilang apa? Ta'allamu apa Al-Habib Ali, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu yang kita timba, ilmu agama yang kita timba akan apa? Mengangkat martabat satu keluarga. Karena apa? Ilmu wal jahlu yuhdimu baital isyi wasyaraf. Namun kejahilan, ketidakmauan kita terhadap ilmu akan apa? Meruntuhkan martabat yang besar, menjadi hancur porak-poranda. Waliyadzubillah. Ayo ilmu, jangan jadi orang sok pinter baru belajar satu kitab udah sok jadi muallim, jangan. Baru hatam 2 kitab udah sok jadi muallim, jangan. Enggak. Yang namanya belajar Pak nggak ada ujungnya. Tuh, minal mahdi ilal lahdi. Kapan terakhirnya belajar? Kalau kita udah diciumkan muka kita ke dalam tanah, gugur kewajiban kita menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi darikal firdaus ajr al-mawti'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.